Salah satu titik besar kehidupan yang saya rasakan adalah melihat mama saya mengalami kedukaan itu ketika kehilangan suami dan anak. Dan impresi saya rasanya hitam putih. Jadi waktu ada kesempatan bikin film kedua ini, film panjang kedua, salah satu hal pertama yang muncul di kepala saya, pengen bikin film hitam putih seperti yang saya rasakan waktu lihat mama saya berduka. Sejujurnya memang kesulitan meyakinkan dan sangat dimengerti kalau para investor takut gitu. Salah satu cara adalah meminta teman-teman investor untuk coba baca skripnya gitu. Nah, biasanya kalau setelah baca tenggat akhirnya ada yang kemudian mau percaya soalnya. Kayaknya karena treatmentnya hitam putih gitu, jadi kan film hitam putih identik dengan film yang berat gitu, yang sulit, tapi ya kembali ke tadi, setelah mereka baca ternyata tidak sama sekali. Saya beruntung sekali sih bisa mungkin berteman dengan mereka gitu, nggak hanya kolaborasi, bahkan kadang-kadang kita ngobrol lebih banyak sesuatu yang bukan kolaboratif untuk karya gitu, dan justru dari situ lahir sesuatu. Kayak tadi sempat dicerita, Sudut Memori itu udah diperdengarkan sebelum rilis waktu ini gitu, grateful banget dan dengar ceritanya. Jadi kenapa bisa memilih, ya lebih ke Bali sih, kadang-kadang saya ngerasa mereka juga yang milih saya gitu, jadi saya grateful sekali. Kayaknya kolaborasi bersama sih, jadi kayak punya sama-sama kegelisahan yang sama. Waktu mau cerita, loh kita kok punya kegelisahan yang sama gitu, bareng-bareng yuk, hayu jalan. Inspirasi bercinta lewat saya. Bercinta lewat kata tuh dari ya itu dia, karena gua dan Yandi bersahabat sekali, jadi kita selalu membicarakan hal yang sama. Tanpa sadar itu ada di benak saya berminggu, berbulan-bulan gitu. Sampai akhirnya lagu ini tuh tercipta karena saya ngerasa saya takut dalam hubungan itu saya memilih orang yang salah. Saya nggak mau orang lain melakukan hal yang sama, karena menurut saya hubungan itu yang paling penting adalah kita bisa ngobrol sebebas mungkin sama pasangan kita, bisa bicara apa aja, bisa ngebuka apa aja. Kalau misalnya kita masih nahan-nahan, kita masih memilih-milih apa yang kita ceritakan sama pasangan, sepertinya ada kecenderungan itu pasangan yang salah. Jadi saya pengen ngasih pesan itu ke teman-teman bahwa semuanya tuh harus diceritakan dengan, harus dibicarakan, harus diutarakan dengan kata-kata. Begitupun dengan film ini, banyak hal yang harus diutarakan dengan kata-kata sampai akhirnya tokoh-tokohnya bisa saling mengerti. Ya, karena Sudut Memori ini akhirnya tercipta lirik dan nadanya di masa pandemi saat aku kehilangan pahlawan hidupku, dan rasanya nggak ada lagi yang bisa cara mengungkapkannya ke dalam sebuah kata-kata, jadi akhirnya jadi sebuah lagu. Dan lagu Sudut Memori ini take-nya juga cuma satu kali take, dan sangat jarang sekali aku bawakan live karena sebegitu beratnya untuk aku, karena sangat personal sekali lagunya. Sehingga rasanya saat lagu ini rasanya memang jodohnya dengan Yandi, dengan film ini, dan ceritanya juga sangat relate juga dengan aku. Cerita yang dibikin Yandi di film ini juga sangat relate dengan apa yang terjadi di lagu Sudut Memori. Jadi rasanya memang seperti berjodoh lagu Sudut Memori dengan film ini. Sangat kehilangan sekali pasti. Semua orang mungkin yang tidak begitu mengenal beliau aja sangat kehilangan sekali, apalagi kita sahabat-sahabatnya yang begitu dekat sekali, erat sekali, dan punya banyak memori hangat dengan Kak Glenn. Rasanya pasti akan sangat kesulitan. Sampai hari ini aku masih denial, aku masih ngerasa beliau tuh masih ada, mungkin lagi ada di rumahnya gitu. Jadi karena momen kehilangannya saat pandemi, dan yang bikin aku sangat berat sekali adalah saat, ya karena beberapa minggu sebelumnya tuh masih ngomong sama aku, Kak Glenn bilang, Yura, Kak Glenn mau istirahat dulu ya, Kak Glenn mau istirahat dulu, udah sekarang waktunya Kak Glenn di belakang layar aja untuk support Yura, bersinar. Terus aku ngerasa kayak, nggak mungkin dong Kak Glenn ada di belakang layar tuh, menurut aku kayak nggak mungkin, nggak, Kak Glenn mau istirahat. Tapi di kalimat itu aku nggak, saat itu yang bikin aku nyesel, aku nggak sadar kalau itu adalah istirahat untuk selama-lamanya gitu, bahwa ternyata beberapa hari kemudian beliau nggak ada, meninggalkan kita semua. Jadi akhirnya lagu itu yang tercipta. Mudah-mudahan bisa membuat bangga beliau di atas sana. Mudah-mudahan bisa membuat beliau tersenyum dari atas sana. Nggak pernah yang kayak sebenarnya sangat besar sekali ya. Glenn Fredly, Ari Renaldi adalah pahlawan di hidup Yura yang membawa Yura ke industri itu sangat besar sekali. Rasanya udah nggak perlu naikin emosi lagi sih saat kita kehilangan orang yang begitu berarti di hidup kita. Rasanya akan
ceritanya begitu. Saya itulah yang terlahirnya jadi karya itu gitu. Jadi nggak ada harus naikin emosi, memang emosi udah di situ. Jadi ya karya itu yang keluar. Pilihan pertama pasti selalu apakah secara look dia mewakili karakter yang saya bayangkan, dan secara range acting apakah sesuai, dan yang ketiga kan pasti apakah secara chemistry atau belief kita terhadap metode bekerja sama itu cocok. Dan selalu kalau Ringo, Nirina, Sheila, Dion, terus baru pertama kali kerja sama Julie dan Aat gitu, ya itu menemukan semua itu ke checklist gitu bahwa kita cocok. Jadi jawabannya selalu sederhana sih, karena cocok, percaya, ya udah jalan. Karakter produser namanya Pak Yoram ya. Kalau di di teaser tadi kan dia bilang jatuh cinta seperti di film-film horor gitu. Jadi ya memang karakter ini seperti potret atau parodi dari stereotype, beberapa stereotype produser-produser di Indonesia. Kita coba potret dalam diri Pak Yoram versi yang komedi ya, nggak terlalu real amat ya, nanti kita dikomplain ya. Tapi komedinya mungkin lahir dari salah satunya dari Pak Yoram sebagai produser. Tapi kalau dramanya memang kuat di bagian hantu, ada dunia romansnya mereka. Terus kemudian ketika bagus ketemu sama produser ya Pak Yoram, disitulah komedi-komedi terjadi. Ya dinamikanya kita akan selalu ketemu dengan drama, terus kemudian balik lagi kita masuk ke dunia komedinya, masuk ke drama. Kita coba bikin lebih sesmooth mungkin lah ya. Ya cukup dinamis. Silakan Imaginary. Ekspektasi, ya. Jadi di sini Imaginary partneran sama Cerita Films. Cerita Films itu Mita sebagai produser dan Yandi sebagai sutradara. Ekspektasi kita sih bisa dibilang gelap ya, maksudnya bingung gitu mau memprediksi bagaimana nih film hitam putih gitu. Tidak seambisius itu. Kapan terakhir kali ada film bioskop hitam putih? Mungkin aku ingat pernah ada film City ya. City itu tahun 2016, 2017 sekitar itu mungkin. Itu udah lama sekali, dan itu juga filmnya film produksi dari Jogja, teman-teman Jogja yang bikin syutingnya di Jogja. Nah ini film yang latarnya bisa dibilang cukup metropolitan, urban Jakarta. Ceritanya juga tidak mengandung unsur kedaerahan, tapi dideliver dengan hitam putih. Jadi kita juga berapa penonton ya kira-kira ya, kita fingers cross. Enggak, karena timeline-nya current, jadi bukan hitam putih karena jadul, enggak, hitam putih tapi sekarang gitu. Jadi berapa penontonnya kita lihat aja nanti. Yang pasti kita setelah nonton hasilnya kita merasa oh ternyata nonton film hitam putih tidak seseram ketika kita ngebayangin di awal gitu. Pas aku baca skrip ini hitam putih ya, nanti nontonnya gimana ya, ternyata setelah nonton biasa aja gitu ya, baik-baik aja ya, enjoy aja. Sebenarnya kalau dibilang apakah dengan adanya aktor populer begitu seperti Nirina Zubir atau Ringgo Agus Yasman menjamin penonton, aku rasa sekarang teman-teman juga bisa lihat sendiri jumlah penonton film bioskop tidak ditentukan oleh satu faktor saja apapun itu. Film yang pemainnya top nggak laku banyak, film yang laku pemainnya nggak top juga banyak. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana Ringgo dan Nirina sebagai dua pemeran utama bisa memerankan Hana dan Bagus dengan bagus ya, dengan bagus. Dan ini buat sutradara Yandi Lorenz jadi reuni emak dan abah di Keluarga Cemara gitu, yang juga dia sutradarai tahun 2016 17 tayangnya, 17 awal ya. Harapan sih selalu berharap apa yang ingin kita sebenarnya apa yang ingin kita ceritakan itu bisa dinikmati. Ya, harapan aku ini bisa jadi suguhan yang variasi yang bagus, karena aku rasa kita bioskop perlu selalu didukung dengan variasi yang bagus juga. Jangan sampai genrenya terlalu seragam. Industri film yang sehat pasti industri film yang juga beragam gitu. Jadi semoga Jatuh Cinta sebagai film bisa menyuguhkan sebuah opsi yang berbeda dan menyegarkan buat penonton. Hitam putih nggak? Aku tuh juga jarang nonton film hitam putih gitu. Maksudnya ada beberapa, tapi kenapa ini ya gitu? Itu juga mungkin pertanyaan, ada beberapa teman-teman gue kenapa hitam putih ya? Karena memang ada alasannya sendiri, dan akhirnya gue mengerti setelah gue baca ceritanya, oh harus gini. Yandi sendiri pun pernah ngomong ke gue kalau filmnya kayak gini yang hitam putih mungkin gak akan pernah dia buat lagi. Jadi dan gue sangat menikmati dan bersyukur bisa tergabung, ketemu sama Nirina di sini, ketemu sama Sheila, ketemu sama pemain yang lain yang terlibat. Kombinasi mematikan lah kalau gitu. Ada Yandi, ada pesannya sih.
Oh Yura, gue pikir siapa ya? Udah kayak mau digebukin. Habisnya dikejar gitu. Nah terus apa namanya? Ya itu aja sih sebagai pengantar gue komedi ada gitu. Jadi mungkin habis film ini apakah nanti gue akan kembali lagi menjadi peran bapak-bapak lagi? Tapi yang pasti Rico di sini memerankan karakter bagus tuh wah. Namanya ya bagus ya. Iya namanya bagus ya. Dan di sini kan pertanyaan tadi emang bisa semature itu? Bisa. Iya pendalamannya sampai suaranya tuh bukan Rico Agus Rahman. Jadi kayak kita pas lagi makanya pas lagi acting itu kayak gue harus menahan diri untuk itu bukan lo banget gitu kan, tapi kayak aduh gitu. Nggak tahu dia ngomong apa tapi Tapi karakter dia luar biasa banget dimainin sama dia tuh bener-bener kita juga kayak wow, di sisi lainnya Rico Agus Rahman menjadi bagus tuh luar biasa banget. Kalau sebelumnya kan jadi suami istri yang udah beranak ya gitu. Kalau yang ini kan pasangan mulai dari jatuh cinta lagi, gelinya banyak banget. Gelinya banyak banget kan gitu. Pelukan gimana? Itu udah terjadi. Ini kalau di film sebelumnya kita jadi suami istri itu kan ya udah ada anak gitu ya. Tapi kalau di sini kayak geli sendiri, ada tantangan itu geli gitu. Tapi enggak sih maksudnya karena kan kayak apa gue sebelum produksi ini Yandi itu juga berproduksi barengan sama Sheila sama Dion juga kan. Nah Sheila dan Dion pun juga sudah menjadi teman yang sedekat itu gitu loh. Jadi emang lucu bagaimana Yandi itu selalu meramu setiap pemainnya untuk menjadi apa ya, menjadi teman, menjadi lingkaran yang sama. Ya lucu ya. Dan karakter yang lain lagi. Gitu. Entah bagaimana kalau bisa gitu. Aku tuh dari tadi menikmati banget soalnya jawaban Mas Rico Agus Rahman nih bagus banget. Iya. Karakternya. Karena ini memang seperti naik gunung tapi gak ada sinyal. Salah itu punya jalan. Oh, itu punya Dona. Kalau mungkin nggak intentionally lucu ya, tapi film ini lebih ke situasional sih, kayak memang situasinya kadang agak absurd gitu, jadi mungkin kelucuannya hadir dari situ, tapi nggak yang kita lucu pantun gitu. Jujur ini tuh salah satu pengalaman syuting yang aku datang otakku kosong. Kan emang ada yang isi? Biasanya Benar juga. nanya dulu. Coba kalau teman-teman yang tahu. Tapi dia ini merubah karakternya, maksudnya sebagai apa di sini kan sebagai Selin sebagai Selin itu dia di sini dia ini kan orangnya yang very pasif kan aslinya gitu, kita tuh kayak udah introvert dengan sendirinya segala macam. Sementara di sini dia tuh harus memerankan karakter yang berdebat dan apa namanya very apa yang dominan. Nah dia dominan banget, sementara itu bukan dia gitu, jadi kita ngeliatnya kayak ayo loh gitu. Bisa aku bisa loh. Padahal kita tahu kayak ini bukan dia banget, makanya pas lagi syuting tuh kita juga ngeliatin dia gitu kayak gimana kalau gimana ini, aduh gila, untuk menjadi dominan tuh kayak berdebat lagi tambah lagi gitu, jadi buat dia yang sangat itu tuh gak gue banget gitu. Biasanya kan lebih yang mendekat gitu, terus kayak ya udah dengan zonnya sendiri gitu kan, but this time dia memainkan karakter yang gitu kayak rasain udah bagus-bagusin aku rasain dengan kepribadian asli mendalami karakter sebenarnya standar sih, lebih banyak ngobrol sama Yanti dan kebetulan kan memang karakter kalian ini ceritanya editor film, karena kita bekerja di industri yang sama, aku sempat beberapa kali ketemu juga sama beberapa editor yang kebetulan kerjanya di lokasi juga, jadi kayak ada sedikit ambil dari situ, tapi juga lebih banyak diskusi dinamikanya Selin sama Bang, terus Selin sama Hana yang baru ketemu gitu, atau sama Dion yang ceritanya suami istri tapi udah lama gitu, jadi lebih ke cari tahu hubungan perkarakteran seperti apa dan karakter ini dari mana. Ini film yang gak bisa tebak ya, ini komedi ya, karena gue sama Nirina sebelumnya disatukan juga di Keluarga Cemara. Banyak mungkin dari teman-teman, ini komedi ya? Gue selalu, ini filmnya lucu-lucuan ya?
gue malah tidak dipercaya sebelumnya berapa. Oh ini komedi nih, ini pasti abahnya bola tajam aja dibikin lucu-lucuan ya. Gue nggak dipercaya waktu itu. Tapi ya nggak tahu ya. Maksudnya Yandi tuh menyatukan kami di sini bukan hanya sekedar komedi atau apa, tapi ya bermain lah. Sama semua dengan karakter yang berbeda-beda di Hana juga lebih dewasa, lebih kalem gitu. Setiap kali habis take tuh kayak gimana bisa beli Google nggak segitu gitu. Jadi kayak ya beda karakternya masing-masing gitu. Kayak kita yang eksplosif di aslinya, di filmnya jadi harus tone down. Bahkan berapa kali gitu kayak misalnya lagi syuting gitu, kita lagi nge-actingin terus tiba-tiba Yandi cuma datang ngomong kayak gini. Terus kegedean ya? Oke, kita ulang lagi gitu. Terus kita udah tiba-tiba gimana ya nih? Iya, dikurangin lagi. Jadi benar-benar di sini karakternya berubahnya kita yang biasa ekstrovert, terus tiba-tiba di sini menjadi karakter yang very pendiam dan very dewasa. Sementara tiba-tiba yang ini yang biasanya introvert di sini harus yang dominan dan yang harus ekstrovert gitu. Jadi kayak lumayan ya kita di challenge tukeran ya. Kita tukeran karakter di sini. Kayak gitu lah. Udah diwarnain rambut ternyata filmnya hitam putih. Udah diwarnain rambut biarnya nggak kelihatan. Nah, tapi emang jadi karakter Selin ini secara visual ada inspirasi dari salah satu temannya Yani juga, editor. Dan memang Mbak Alin itu rambutnya warna-warni. Terus Yani suatu hari ketemu sama aku, Selin ini kan editor film, kita bikin rambutnya warna-warni juga yuk gitu. Terus aku kan orangnya kayak ya ayo deh gitu. Ini kayak oke, boleh gitu. Dan akhirnya walaupun 80% nggak kelihatan, tapi kadang kalau ada matahari kelihatan kalau ada abu-abu gitu. Dan itu juga untuk merepresentasikan karakter Selin ya, outgoing, kadang unpredictable, kok tiba-tiba rambutnya warna biru gitu. Jadi itu juga membantu kedalaman karakter. Setelah syuting nunggu foto poster dulu. Oh ya nunggu poster dulu, terus harus dibalikin karena dia udah ada produksi lain. Balikin tentunya. Ini udah nggak biru kok. Enggak sih, aku tergantung PH yang bayar aja. Dia bisa warnanya dibuat apa juga bisa. Saya tergantung invoice aja sih Mbak. Soalnya emang beneran so far apa ya, aku tuh merasa bersyukur banget karena keluarga masih lengkap, support system aku masih lengkap sekali, bahkan sampai nenek pun masih ada, teman juga so far aku bener-bener teman yang dekat sama aku sampai sekarang juga masih dekat gitu. Jadi memang belum ada momen kehilangan yang sampai bikin aku ngerasa Warnanya hilang. warna hilang atau kayak kadang tuh ada momen-momen yang bikin kita ngerasa waktu tuh berjejak gitu. Aku merasa bersyukur sekali karena aku belum pernah merasakan ini. Jadi aku mendengar cerita teman-teman, rasanya haru juga pasti ada karena mereka bisa melewati apa yang mereka lewati, tapi di titik ini masih bisa berinteraksi dengan bagaimana biasanya, masih bisa menjalankan hidup seperti biasanya karena hidup harus tetap berjalan gitu. Aku salut banget sih sama teman-teman yang pernah merasakan kehilangan dan sekarang bisa move on dan melanjutkan hidup mereka seperti mungkin orang-orang yang meninggalkan mereka pun lebih ini juga seperti itu. Aku bisa nangis karena dibayar, karena kalau biasanya nggak ada flat. Aku bisa nangis kalau ada kejadian yang haru, itu pasti juga nangis lah. Nonton film yang sedih juga pernah